Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, warukubal khail, berkuda. Untuk apa lagi memanah? Kan sekarang sudah ada senjata. Bagaimana nanti seandainya ada suatu zaman lalu lewat meteor besar di atas muka bumi, lalu semua busi-busi tertarik, habis dia sedot seperti busi berani yang lewat di atas bumi, maka semua busi tertarik. Apa lagi yang bisa kita pakai kecuali memanah? Sehebat-hebatnya penembak sniper, tak ada lagi peluru, tidak ada lagi senjata, yang ada hanya panah. Maka memanah hari ini adalah senjata masa depan. Rukubul khail, berenang, menunggang kuda. Ustaz Somad cuma ceramah aja. Emang Ustaz pernah naik kuda? Itu yang video dan gambarnya viral, saya naik kuda. Tapi yang megang 4 orang. Ustaz naik ke atas, naik, foto, turun lagi. Memanah juga. Hebat juga Ustaz Somad. Kemarin kami lihat video Ustaz memanah, tepat sasaran. Berapa anak panah tepat terus. Yang diupload yang tepat, yang melesat nggak diupload. Membangkitkan motivasi anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita yang masa darah bergejolak, hawa nafsu luar biasa. Kemana disalurkan ini? Kepada 3: berenang, memanah. Ustaz, kalau kami banyak berenang ini, apakah hawa nafsu kami ini akan turun? Saya bilang, kalau kamu berenang sampai ke tengah sungai, ke tengah laut, bukan cuma nafsunya hilang, kamu hilang sekalian. Artinya apa? Islam tidak membunuh hawa nafsu, tapi hawa nafsu disalurkan dalam bentuk olahraga. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu hanya duduk berzikir, baca Quran, lalu ketika datang orang cerita mati. Bukan begitu Nabi itu. Nabi itu panglima perang, strateginya luar biasa. Saat perang Badar, Nabi pagi-pagi sudah datang ke lokasi perang. Akhirnya lokasi perang dikuasai Nabi dan musuh ketinggalan. Kenapa Nabi awal? Nabi awal datang menyusun pasukannya di tempat matahari terbit. Karena Nabi pasti duluan, karena sebelum azan subuh dia sudah tahajud, badannya sehat, habis tahajud witir, habis itu sholat subuh, langsung dia susun barisan. Datang pasukan musuh, sudah kehabisan tempat, sudah di booking duluan. Nabi susun barisan di matahari terbit. 1-0 sudah kena. Kenapa? Karena kalau disusun pasukan di matahari terbit, maka mata musuh silau. Mata yang silau tidak nampak di mana anak panah, di mana tombak, di mana pedang. Kaki sudah kalah. Fokus nak fokus. Jangan yang lompat. Di antara doa Nabi untuk sahabat, Allahumma saddid sahmahu. Ya Allah, tepatkan anak panahnya. Itu menunjukkan bahwa para sahabat itu, jangan bayangkan sahabat Nabi itu duduk di masjid baca Quran, baca zikir, sholawat, habis itu sholat lagi, nunggu malaikat maut datang. Kalau begitu Islam ini nggak akan berkembang, kita nggak akan pernah menang. Oleh sebab itu kenapa? Dengan anak panah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, tunjukkan kekuatan kamu, min ribatil khail, ikatan-ikatan kuda, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan begitu maka musuh-musuh kamu akan menjadi gentar. Makanya kata Nabi SAW, pasukan pemanah kamu berada. Bahkan bukit itu disebut dengan Jabal Rumat. Jabal Bukit Rumat, pemanah. Ramin, satu orang pemanah. Nama kamu siapa? Romi, pemanah. Rumat, pasukan pemanah. Nanti kata Nabi 70 orang pasukan pemanah dipasang di atas. Maka yang selalu kita naik ke atas bukit di Madinah itu bukan Jabal Uhud. Jabal Uhud yang di depan itu. Sedangkan di tempat kita tegak berdiri itu adalah Jabal Rumat. Nanti kalian akan berada di sini dan aku akan turun ke bawah, kata Nabi SAW. Itu menunjukkan para pasukan yang luar biasa. Dan ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, apakah sahabat Nabi itu lalu kemudian bersedih meninggalkan anak panah? Tidak. Bagaimana Abu Bakar Siddiq memerangi seorang Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab kalau bukan dengan anak panah, tombak, berkuda? Oleh sebab itu maka dalam asar disebutkan, alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Dan ternyata yang hari ini mengamalkan itu siapa? Bukan orang Islam. Orang Islam sibuk dengan ikhtilaf masalah darah haid, darah nifas, darah nyamuk, darah jerawat. Oleh sebab
Sebab itu anak-anak muda kembali bangkitkan semangat. Tahajud qiyamul lailnya mantap, sholat duhanya oke, baca Quran tahsin tajwidnya hebat, tapi memanah dan berkuda. Badannya sehat, pikirannya sehat, semangat jihad. Dan anak muda ini kan luar biasa, tenaganya itu harus disalurkan untuk memanah. Saya baru beberapa anak panah saya sudah berkeringat. Bisa jadi karena panas, bisa juga